Shalom kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan yang ada di GBI Pasar Baru Bethany Ministry Blessing yang ada di Jambi serta GBI Keluarga Patrasani Kota Bontang. Mana surga hari ini kita akan belajar tentang sedikit pelajaran tentang sedikit teologis tentang ketuhanan Yesus Kristus. Apakah Yesus Tuhan? Banyak orang berkata Yesus nggak pernah mengatakan bahwa Dia Tuhan kok di Alkitab. Mari kita belajar dari pelajaran teologis ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa konsentrasi nonton sampai habis. Banyak sekali yang meragukan bahwa di Alkitab tertulis bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Yang bilang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia nggak pernah baca Alkitab dengan baik. Yang kedua, dia tidak memahami konteks Alkitab yang dia baca itu dengan benar. Masih banyak anak Tuhan yang meragukan antara istilah anak Allah dengan Allah. Jangan mau dibutakan dengan istilah anak. Allah itu tidak beranak dan tidak memperanakkan. Allah itu Esa. Allah yang tidak kelihatan oleh mata berinkarnasi menjadi manusia. Itulah maksud daripada anak Allah itu sendiri. Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Sepertinya masih banyak yang meragukan bahwa pengakuan Yesus sebagai Mesias atau anak Allah tidaklah menunjukkan bahwa adalah Allah. Sebenarnya penjelasannya simpel sekali sih. Yesus selama hidupnya dianggap sebagai nabi yang sangat hebat kan? Ingat, nabi di sini adalah anggapan orang loh ya. Yesus sangat baik dan dikagumi oleh banyak orang. Siapapun yang sakit datang pada Yesus pasti sembuh. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi ditahirkan, setan diusir, meredakan badai, air menjadi anggur, dan banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus buat. Tahu nggak kenapa Yesus beberapa kali pengen dilempari dengan batu? Alasan apa yang dipakai oleh ulama Yahudi untuk menghasut orang Israel supaya Yesus disalib? Jawabannya karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Ingat, Yesus menyerahkan diri loh ya. Kita tahu kehebatan Yesus. Yesus bisa saja turun dari salib dengan mudah. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Bukan karena dia lemah, bukan. Tapi karena Anda dan saya, Yesus mau mati di kayu salib. Karena dosa dan kutuk kita semua. Yesus yang adalah Allah mau mati supaya kita diselamatkan. Jadi kapan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah? Dan kapan Yesus adalah Tuhan? Untuk menjawab hal ini, kita perlu buka Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Allah telah menyebut diri namanya adalah aku. Jika kita bingung baca bahasa Indonesianya ya, tapi dalam warna merah dalam bahasa Ibrani itu bacanya Heyeh Asher Heyeh, yang artinya dalam bahasa Inggris I am who I am. Bentuk dasarnya adalah HYH. Kata inilah yang menjadi dasar sebutan nama Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu Yahweh. Nah, buat yang bingung apa itu Yahweh, coba lihat pengertiannya di apa yang saya tulis ini. Dalam Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani untuk bahasa perjanjian lama, aku adalah aku ini disebut ego eimi. Keluaran 3 ayat 14 dalam bahasa Yunani ditulis begini. Kata dalam merah itu dibaca ego eimi, yang artinya menjelaskan aku yang telah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dengan kata lain, Allah atau Yahweh itu sendiri. Orang Israel yang mengenal hukum Taurat tahu, ego eimi merujuk kepada Tuhan atau Yahweh. Orang Yahudi tidak berani menyebut secara sembarangan nama Allah itu. Makanya mereka tidak berani bilang Yahweh, diganti dengan Adonai, yang artinya adalah sama. Begitu juga dengan ego eimi. Tidak ada orang yang mengerti hukum Taurat yang berani atau bilang ego eimi, kecuali Tuhan Yesus. Ya benar, Tuhan Yesus, dia berani. Bahkan dia berkali-kali berkata ego eimi, yang itu berarti aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Ego eimi itu, aku adalah Yahweh. Jadi di mana ayatnya? Ada 7 aku adalah di dalam kitab Yohanes. Ya, aku adalah di dalam kitab Yohanes menggunakan kata asli ego eimi, yang artinya aku adalah aku. Itu Tuhan sendiri Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran tadi. Yuk kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama ada di Injil Yohanes 6 ayat 35. Yesus berkata, aku adalah roti hidup. Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah terang dunia, itu kata Yesus. Yohanes 10 ayat 7. Yesus berkata, aku adalah pintu untuk kawanan domba. Kemudian keempat, Yohanes 1 ayat 11. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Kelima, Yohanes 11 ayat 25. Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Keenam, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terakhir ketujuh, dalam Yohanes 15 ayat 1, Yesus berkata, aku adalah anggur sejati. Dalam bahasa aslinya, aku adalah menggunakan kata ego eimi. Mungkin ada yang bertanya,
Loh, ini kan hanya aku adalah, bukan aku adalah aku. Makanya itu kita harus tahu konteks, Pak Bu. Dalam konteks bahasa dalam hal ini. Bahasa Yunani adalah bahasa yang sangat spesifik ya. Jika aku ingin berkata aku adalah manusia, maka terjemahan bahasa Yunaninya adalah ego estis anthropos atau emi anthropos. Sekali lagi, ego emi secara spesifik adalah aku adalah aku. Ini adalah klaim Yesus adalah Allah Yahweh, sama seperti dalam kitab Keluaran itu. Makanya saat Yesus berkata ego emi, orang Yahudi yang ngerti Taurat ingin melempari Yesus dengan batu. Seperti itu dalam Yohanes 8 ayat 59. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada dalam bahasa aslinya adalah ego emi. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Yahweh, itu penegasannya. Makanya di ayat 59 yang mengerti hal ini, orang Yahudi pengen melempari Yesus dengan batu. Yohanes 8 ayat 59, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Lihat, Yesus menghilang. Saat Yesus disalibkan, Yesus bisa saja menghilang kalau mau. Tapi sekali lagi, karena dosa Anda dan saya, Yesus rela mati di kayu salib, dia nggak mau menghilang. Coba baca Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan yang baik atau kami mau melempari engkau dengan engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Masih bisa bilang, Yesus nggak pernah bilang Yesus adalah Tuhan. Ayo, orang yang mengerti konteks Injil Lama dan hukum Taurat pasti nggak akan mengerti perkataan Yesus dengan Allah ini. Seperti yang tertulis dalam Injil Lukas 23 13 dan 15. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah menyiksanya dan kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan kehukuman mati. Pilatus dan Herodes tidak mendapatkan kesalahan Yesus karena mereka adalah orang Yunani dan mereka tidak ngerti hukum Taurat. Mereka tidak tahu bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Hanya orang Yahudi dan ahli Taurat, orang Farisi yang tahu hal itu. Makanya mereka berusaha menghasutkan rakyat untuk menuduhkan Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menghujat Allah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah atau Yesus adalah Tuhan. Jadi Anda masih ragu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi banyak di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus pernah lahir, Yesus pernah hidup, Yesus pernah mati, bahkan dia pernah bangkit dan dia naik ke surga untuk kita semua. Dia naik ke surga dan nanti pada hari kiamat dia akan datang di awan-awan dan dia akan mendirikan kerajaan di bumi. Maukah Anda percaya dan tak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi untuk Anda? Jadi Anda masih ragu bahwa Yesus di Alkitab banyak sekali memberikan pernyataan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah lewat kalimat dan statement-statementnya? Jadi secara tidak langsung Yesus memberikan pernyataan bahwa akulah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Makanya disebut sebagai anak Allah untuk peduli akan dosa, kutuk, serta sakit penyakit dan penderitaan kita. Itu sebabnya percayailah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bertobatlah dosa-dosa Anda, akui dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan diselamatkan dan beroleh jaminan untuk surga, di mana kita akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya pelajaran tentang ketuhanan Yesus Kristus menjadi berkat bagi setiap kita. Berbangga hatilah karena Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara dan saya. Karena dia akan membuat hidup Anda diberkati Tuhan dan punya jaminan hidup yang kekal. Bersyukur pada pribadi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu saudara dan saya. Tuhan berkati, doa saya selalu untuk Anda sekalian. Haleluya.